Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkapkan kekhawatirannya sebelum rapat perdana bersama Komisi 8 DPR RI. Ia mempertanyakan apakah para pimpinan di Komisi 8 yang semuanya laki-laki akan sensitif gender. Saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, ini sensitif gender enggak ya? Kira-kira gitu ya, kata Arifatul usai rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2024. Namun, kekhawatiran itu sirna lantaran pimpinan dan anggota menerima Kementerian PPPA dengan baik. Menurutnya, hal itu menjadi energi baru bagi pihaknya. Tetapi ketika kita datang kok ternyata bersahabat sekali, kemudian saya salaman dengan yang para perempuan-perempuan anggota dewan, saya pikir supportnya luar biasa. Jadi melihat kebersamaan itu menjadi energi tersendiri buat kami, kata dia. Arifatul melihat anggota Komisi 8 sensitif dengan isu gender. Namun, ia mengaku juga perlu pendalaman terkait isu perempuan di rapat itu. Nggak sih, tidak sensitif isu perempuan, sebetulnya. Karena saya yakin bapak-bapak itu punya istri, punya anak, dan berbicara dari hati. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak, harus berbicara dari hati. Lepas dari semuanya supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan, ujar Arifatul. Pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca adalah, apakah pimpinan Komisi 8 yang semuanya laki-laki akan mampu mengerti dan memahami isu-isu perempuan dan anak? Bagaimana mereka akan menangani isu-isu tersebut? Dalam rapat itu, pimpinan Komisi 8 DPR RI dipimpin oleh 5 tokoh. Mereka adalah Marwan Dasopang sebagai Ketua DPR RI dan 4 wakilnya, seperti Ansori Siregar, Singgih Janurat Moko, Abidin Fikri, dan Abdul Wahid. Selain itu, terdapat juga pimpinan Komisi 7 yakni Saleh Partaunan Daulay, dan pimpinan Komisi 13 yakni Willy Aditya dari Nasdem. Komisi 7 membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Sementara Komisi 13 memiliki 11 lembaga mitra kerja pemerintah yang membahas reformasi regulasi dan HAM. Pertanyaan lain yang mungkin muncul dari pembaca adalah, bagaimana pimpinan Komisi 7 dan 13 akan menangani isu-isu yang menjadi kewenangan mereka? Apakah mereka akan mampu menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat? Dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan alat kelengkapan Dewan, AKD, DPR RI telah menetapkan pimpinan di 11 komisi. Ya alhamdulillah sudah selesai rapat nama-nama pimpinan dan anggota fraksi setiap komisi, 13 komisi beserta seluruh HKD dan badan, ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI. Pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca adalah, apakah pimpinan DPR RI akan mampu mengawasi dan mengarahkan pimpinan komisi-komisi tersebut? Bagaimana mereka akan menjamin bahwa pimpinan komisi-komisi tersebut akan bekerja efektif dan efisien? Dalam berita ini, kita dapat melihat bahwa pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi-komisi telah ditetapkan. Namun, kita juga perlu mempertanyakan apakah mereka akan mampu menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat dan memahami isu-isu yang menjadi kewenangan mereka.